Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas rawuhnya jenengan untuk mengisi acara podcast di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah tentunya. Tujuan dan maksud adanya podcast ini adalah bagaimana jenengan sebagai direktur Ma'had bisa memberikan informasi terkait Ma'had seperti apa, termasuk kegiatan-kegiatan pada saat bulan Ramadan. Misal yang pertama adalah tujuan utama dari didirikannya Ma'had Al-Jami'ah untuk mahasiswa itu seperti apa kira-kira ya? Pertanyaannya kok berat ini. Baik. Terima kasih atas undangan dari tim media Ma'had. Alhamdulillah hari ini kita ada kesempatan untuk judulnya podcast ya. Apa itu podcast itu? Ngobrol-ngobrol santai gitu. Oke. Langsung saja terkait dengan pertanyaan Gus Waris tadi itu ya, bahwa tujuan utama berdirinya Ma'had itu harus dilihat dua sisi ya. Kalau sisi formal, legal formalnya sebagaimana yang tertera di Ortaker, ya Ortaker itu adalah organisasi dan tata kelola UIN. Jadi istilahnya Ortaker itu ADRT-nya UIN gitu ya. Itu Ma'had itu bertujuan untuk didirikan untuk menyelenggarakan kajian keislaman ya, dan pendidikan diniyah dan tahfidz Al-Quran. Itu kalau di Ortaker ya. Dan berdasarkan tujuan itu, maka Ma'had menyelenggarakan diniyah ya, yang mana diniyahnya ini dibuat seperti mana di pondok-pondok salaf ya, ada klasifikasi kelas gitu ya. Jadi ada kelas ula itu di tingkat dasar, kemudian ada kelas wusto, dan kemudian ada kelas ulia ya. Nah, bagaimana mereka bisa menempati itu? Nah, itu nanti prosesnya di placement test ya. Jadi nanti santri itu datang ke sini, itu nanti akan diuji kemampuannya dan kemudian kita tempatkan sesuai dengan hasil kemampuan dasar kemampuan anak itu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan apa sebenarnya sih tujuan Ma'had ini didirikan? Selain aspek tadi itu, aspek legal formal, saya kira penting juga kita mengetahui tentang visi ya. Tujuan itu berarti visi. Visi Ma'had ini didirikan ialah untuk menghasilkan atau melahirkan santri yang santri yang ilmuwan dan juga sekaligus religius gitu ya. Jadi perpaduan antara ilmu dan spiritual ya. Jadi mengapa ini penting? Karena kita melihat bahwa di sekitar kampus kita ini banyak kos-kosan, banyak kontrakan yang itu mungkin kurang dari segi pengisian spiritualnya. Oleh karena itu Ma'had Al-Jami'ah secara garis besarnya itu didirikan untuk memenuhi kebutuhan itu ya. Ada aspek akademisnya, perpaduan antara ilmuwan dan agamawan, nah gitu ya. Jadi hatinya di Berlin, di Munchen ya, pikirannya di Munchen ya, di Berlin, tapi hatinya di Mekah, gitu ya. Itu saya kira yang ingin kita lahirkan dari produk-produk di Ma'had ini, dari santri yang nanti akan keluar dari sini gitu. Ya. Terima kasih Yai terkait penjelasan mengenai tujuan utama didirikannya Ma'had Al-Jami'ah. Itu mungkin menjadi salah satu informasi kepada halayak umum bagi orang tua calon mahasiswa UINHAS Jember yang ingin memasukkan atau melanjutkan pendidikan putra-putrinya di UINHAS Jember,
Maka ini akan menjadi salah satu pertimbangan sebagai tempat tinggal dan juga untuk menempa ilmu pengetahuan tentang keagamaan. Ini yang menjadi persoalan juga, Yai. Apa namanya, santri jadi mahasiswa itu seakan-akan masuk ma'had merasa terpaksa, Jadi kira-kira metode apa yang bisa diterapkan oleh ma'had agar ma'had itu tidak berkesan memaksa kepada mahasiswa? Iya, baik. Terima kasih. Saya kira memang kita tidak nafikan adanya persepsi umum ya bahwa ma'had itu seperti pondok pesantren, layaknya pondok pesantren salaf ya, yang banyak peraturan, nggak boleh pegang HP dan sebagainya. Kita pernah mengadakan acara ya, sosialisasi penerimaan mahasiswa baru. Itu memang muncul persepsi masyarakat bahwa ma'had kita ini dianggap dianggap tempat yang sangat menakutkan ya. Karena apa? Karena dianggap ngaji terus gitu. Seperti penjara itu. Menakutkan. Menakutkan, iya. Karena kita mungkin maklum ya, karena memang terutama bagi lulusan menengah atas yang backgroundnya umum, itu ya memang menakutkan. Karena dianggapnya nanti disuruh puasa, Senin Kemis kan gitu kan ya. Disuruh tirakat, disuruh ngaji terus gitu ya. Tapi enggak begitu. Di ma'had ini kita ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menunjang potensi dan bakat mahasiswa. Ma'had memang betul ada kegiatan, tapi pada prinsipnya ma'had kita ini kegiatannya sejalan dengan atau mengikuti ketentuan dari kampus ya. Dari pagi sampai maghrib itu santri itu bebas ya, enggak kayak bayangannya masyarakat yang mungkin harus ngapalkan ini, ngapalkan itu gitu ya. Kemudian ditakzir di ma'had kita banyak sekali kegiatan-kegiatan ekstra, misalnya ya mencungkil bakat-bakat potensial dari anak-anak gitu ya. Itu semuanya disiapkan. Sehingga persepsi publik bahwa ma'had itu sangat menakutkan itu mungkin karena dilandasi ketidaktahuan mereka tentang ma'had kita. Iya. Karena ma'had kita, saya kira prinsipnya atau yang ingin kita sampaikan adalah bahwa ma'had kita ini harus dilandasi oleh kegembiraan, senang dan tidak ada tekanan ya. Dan tidak ada tekanan ya. Ya meskipun sebenarnya tekanan itu kan ya wajar ya, kita ini manusia ini ya harus ada tekanan. Meskipun sesuai dengan kemampuannya kan begitu ya. Nggak mungkin kita hidup sebagai manusia itu nggak ada tekanan. Cuma memang kalau kita di ma'had, memang prinsipnya kita ini ingin anak-anak yang ada di sini itu menjalani kegiatan di sini itu dengan gembira, dengan kesadaran untuk benar-benar tolabul ilmi, ya benar-benar mencari ilmu, ya dibanding apalagi kan karena perbandingannya adalah untuk biar tidak ngekos ya, yang kos itu mungkin Masya Allah itu ya mungkin khawatir nanti. Sebagai orang tua tentunya, saya sendiri sebagai orang tua yang punya anak yang kuliah juga, itu pasti merasa khawatir, Gus. Kalau misalnya itu kita taruh di kos-kosan, gitu ya. Padahal anak saya ini laki-laki, apalagi anak saya perempuan, ya itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi di ma'had ini insya Allah kita dijaga, ya bukan dijaga dalam artian nggak boleh kemana-mana, ada kontrol, ya kemudian ada tutor sebaya, ya nanti santri itu kita bersamai, ya. Jadi pengurus itu akan membersamai santri selama 24 jam, sehingga nanti misalnya ada apa-apa, wali santri nanti bisa menghubungi pengurus, ya. Ya bukan berarti kemudian tidak boleh kemana-mana, tidak. Tetapi bahwa santri yang berada di ma'had ini dan dipasrahkan oleh wali santri ini di bawah tanggung jawab kita, sehingga mereka ini insya Allah selain kegiatan
kesantrian, kegiatan taklim, kegiatan yang lain, itu insya Allah akan aman, nyaman, tenang dengan fasilitas yang ada di sini. Dan termasuk juga lokasinya yang sangat strategis, begitu ya. Seterusnya menjadi pengawasan pihak Ma'had yang tinggal di santri yang tinggal di Ma'had. Betul. Termasuk juga banyak pertanyaan di luaran. Kenapa kok di Ma'had itu hanya 1 tahun? Apakah nggak bisa stay di Ma'had sampai lulus atau seperti apa? Itu mungkin kira-kira untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang demikian seperti apa ya? Oke, baik. Selama ini kita memang menjalani atau melaksanakan program 1 tahun itu kenapa? Karena memang kita masih dibatasi oleh fasilitas. Jadi memang fasilitas yang dimiliki oleh Ma'had ini memang hanya cukup untuk menampung kira-kira 1 angkatan gitu ya. Meskipun faktanya dalam beberapa tahun terakhir ini itu kuota santri itu belum penuh gitu ya. Nah tentu saja ini bersifat tidak statis ya, maksudnya bisa jadi nanti akan ada perubahan-perubahan ya. Kalau misalnya ternyata kemudian banyak Pak Wali Santri ya yang misalnya ingin menghendaki putri-putrinya, putra-putrinya ini untuk terus tinggal di sini, tentu saja kita sebagai pengelola tidak menutup mata, menutup telinga untuk hal itu ya. Kita akan coba buat regulasinya dan juga mungkin kurikulumnya, karena memang sebenarnya secara regulasi itu memang sebenarnya tidak ada ketentuan harus 1 tahun ya. Sebagaimana di ma'had-ma'had yang lain itu sebenarnya di seluruh Indonesia itu sebenarnya tidak ada ketentuan 1 tahun gitu ya. Cuma sekali lagi karena memang kalau kita mengacu ke misalnya di UIN Malang, karena kita kan kiblatnya di sana, karena memang keterbatasan tempat kan gitu ya. Bukan karena regulasi. Jadi regulasi itu tidak ada ketentuan harus 1 tahun, harus 2, tidak. Tergantung kearifan lokal masing-masing ma'had ya. Menyesuaikan ya. Jadi kalau misalnya banyak kemungkinan, nanti saya kira kan bisa kita data, nanti santri yang ternyata banyak yang masih ingin tetap tinggal di sini, ya nanti kita sediakan payungnya seperti apa gitu ya, regulasinya dan kurikulumnya seperti apa gitu ya. Artinya terkait dengan kebijakan tinggal di Ma'had itu dinamis ya. Dinamis ya. Tergantung dengan kebutuhan. Betul. Dan itu bisa dibicarakan dengan pemangku kebijakan. Siap. Ya betul. Terkait dengan Ramadan nih khusus nih, karena sekarang bulan Ramadan, kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang penting yang sedang dilaksanakan oleh Ma'had untuk mengisi kegiatan Ramadan mahasiswa yang tinggal di Ma'had? Baik, saya kira dalam bulan Ramadan ini ya, Ma'had sebenarnya tetap mengacu kepada kegiatan taklim diniyah yang sudah dijalani sebagaimana hari di luar Ramadan gitu ya. Cuma mungkin ada sedikit penyesuaian di diniyah, yang mana di diniyah ini kita akan menekankan kepada penguatan kompetensi membaca Al-Quran dan membaca dan menulis Al-Quran dan praktek pengamalan ibadah ya. Jadi materi-materi yang lain yang di luar Ramadan itu kita berikan seperti fikih, kemudian nahwu, shorof, tajwid, kemudian hadis, itu tidak kita berikan karena memang Ramadan ini memang agak susah waktunya, agak terbatas. Kemudian juga Ramadan kan syahrul Quran, ya sudahlah kita kuatkan di penguatan di baca tulis Al-Qur'annya itu, karena memang faktanya ada beberapa anak-anak kita ini yang mungkin masih kurang dari segi bacaan Qur'annya, dari segi penguasaan hukum-hukum tajwidnya begitu ya. Dan tentu saja juga hafalan surah-surah pendek yang itu menjadi tagihan mereka untuk harus mereka hafal, karena ini menjadi syarat untuk mengikuti program KKN nanti gitu ya. Dan ini memang Ma'had juga sebagai lembaga yang diberikan amanah untuk menyelesaikan masalah BTQ PPI ini ya. Jadi kami berharap nanti
para mahasiswa secara umum ya yang misalnya masih bermasalah atau masih merasa kurang dari segi penguasaan baca tulis Al-Quran dan pengamalan praktik ibadah, monggo ke Ma'had ya. Tidak harus lebih baik lagi kalau mendaftar sebagai santri. Nah, gitu. Jadi bisa lebih maksimal. Lebih maksimal lagi gitu ya. Gitu. Terkait ini yang paling mendasar yang membedakan antara santri yang tinggal di Ma'had pada saat bulan Ramadan dengan yang tidak tinggal di Ma'had. Misalkan dari segi penjagaan ibadahnya. Iya, betul. Ramadan itu. Mungkin bisa dengan jelaskan mendasar terkait dengan santri yang tinggal di Ma'had sama yang enggak. Iya, baik. Saya kira sebagaimana tadi yang saya sampaikan, mungkin perbedaan yang mendasar antara santri yang atau mahasiswa yang berada di Ma'had Al-Jami'ah dengan yang misalnya di kos-kosan gitu ya. Mungkin di sholat maktubahnya ya, sholat fardunya, terutama di maghrib, isya, subuhnya itu kita akan mengadakan sholat jamaah ya. Selain itu ada sholat tarawih berjamaah, kemudian ada tadarus Al-Quran, kemudian habis subuh pas itu ada ngaji berjamaah, ngaji taklimul afkar ya, ngaji kitab Bandungan ya. Kitab Bandungan ini, ngaji kitab sistem Bandungan ini adalah yang mana muallim atau guru membacakan kitab word by word, teks satu kalimat per kalimat, kemudian dimaknai dan kemudian dijelaskan. Ini tentu saja tidak didapatkan oleh mahasiswa di kos-kosan gitu, Gus. Okay. Ya, jadi tentu saja pilihan di Ma'had ini menjadi pilihan yang sangat baik, sangat menghasilkan ilmu ya, karena kita santri dilibatkan dalam beberapa kegiatan yang saya kira mungkin ini juga sekaligus supaya memberikan pendidikan kepada santri untuk tidak tidur habis subuh kan gitu. Ya. Jadi supaya kan karena ada pendapat yang mengatakan bahwa ya sudahlah, kalau habis sholat subuh itu kok tidur itu kan tidak baik dari segi moral, tidak baik segi kesehatan. Habis makan kok langsung tidur kan gitu kan. Nah itu. Oke. Mungkin sebelum terakhir pertanyaan Ibu ya. Pesan-pesan khususnya baik santri yang tinggal di Ma'had dan juga mahasiswa pada umumnya, bagaimana menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang bisa dimanfaatkan secara semaksimal mungkin dalam hal ibadah. Mungkin pesan-pesan khusus atau tipunnya. Ya, baik. Saya kira penting kiranya bagi para santri, kita semua lah ya, tidak hanya santri, saya juga ya sebagai manusia, kita semuanya menjadi target, menjadi taklif semua kita sebagai manusia. Saya kira saya lebih suka kita memposisikan sebagai manusia ya, bahwa tentu saja baik itu sebagai santri, sebagai muallim, sebagai pengasuh, sebagai pengurus ya, semuanya saya kira ini memang mekanisme alam untuk kita kontemplasi, dan juga di saat yang sama juga sekaligus kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, dengan harapan tentu saja ini bukan akhir dari indikator kualitas dan kuantitas ibadah kita. Ini sesungguhnya Ramadan ini sebenarnya menjadi pijakan awal untuk kita terus konsisten dan istiqomah dalam menghadapi kegiatan atau kehidupan kita. Kehidupan kita ini tidak hanya kemudian selesai di bulan Ramadan, selesai Ramadan kemudian memble lagi, ya, loyo lagi kualitas dan kuantitas ibadah kita. Ini harus kita pahami, kualitas dan kuantitas ibadah kita sesungguhnya ini baru starting, baru mulai itu dari Ramadan ya. Salah kalau misalnya kemudian kita selesai ya, Ramadannya selesai, wis riyoyo kemudian bebas lagi kayak seperti biasanya gitu ya. Ini ya yang harus dipahami, bahwa ya harus kita ada
ada kesadaran dan pemahaman pada diri kita bahwa sesungguhnya Ramadan ini mekanisme alam untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus kembali lagi ke alam, kita harus kembali lagi ke visi awal Tuhan yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi ya kamu semuanya, kita semuanya ini ya diciptakan oleh Allah itu semata-mata hanya menghamba kepada Allah, yaitu sudah. Sehingga siapapun kita, ya santri, apalagi santri ya itu diharapkan ya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita gitu ya. Saya kira itu. Mungkin itu ya yang bisa dibincangkan pada sore hari ini di bulan Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau selaku Direktur Ma'had Al-Jami' Winhas Jember bisa memberikan informasi yang valid terhadap orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di Winhas Jember sekaligus menempatkan putra-putrinya di Ma'had Al-Jami' Winhas Jember. Dan semoga puasa Ramadan kita pada bulan ini, tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan media untuk terus berlatih, berriyadhah bukan hanya di bulan Ramadan ya, tapi nanti pada bulan-bulan berikutnya amalan-amalan apa yang telah kita kerjakan pada bulan Ramadan tetap kita pertahankan di luar bulan Ramadan. Demikian podcast pada sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kembali saya ucapkan kepada Direktur Ma'had telah sudi untuk mengisi podcast pada sore hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama